Aditya sedang duduk di sofa ruang tamu rumahnya. Dia sudah pulang sejak sore menjilangkan kaki dan bersedekap. Rahang tegasnya semakin menunjukkan emosi yang ditahannya sejak tadi, saat dia melihat Rianti berduaan dengan Rama di taman dekat kantornya. Flashback. Aditya membaca pesan dari Meli. Aku melihat istrimu di taman dekat kantormu bersama dengan Rama. Isi pesan yang Adit baca. Mana mungkin Rianti berani keluar, gumam Aditya. Aditya mengabaikan pesan Meli. Kenapa dia tidak membalasnya, kata Meli saat Aditya mengabaikan pesan darinya. Matanya sambil terus mengawasi Rama dan Rianti. Kalau tidak percaya, lihatlah sendiri. Sebelum mereka pergi, Meli mengirimkan pesan lagi pada Aditya. Aditya membaca pesan dari Meli, kemudian meraih jas yang tersampir di kursinya, meninggalkan pekerjaannya berjalan keluar dengan cepat. Meli tersenyum saat melihat Aditya keluar dan berdiri dekat pohon, memperhatikan Rianti yang sedang duduk berdua dengan Rama. Meli menghampiri Aditya. Ternyata kelakuan istrimu tidak sepolos wajahnya ya, kata Meli sambil menyentuh tangan Aditya. Lihatlah, dia berani berselingkuh di depan kantormu dengan Rama pula. Aditya nampak mengepalkan kedua tangannya saat tiba-tiba saja Rianti berada di pelukan Rama. Rahangnya mengeras, wajahnya yang tampan terlihat menyeramkan seperti monster. Melihat itu, Meli terus memanas-manasi Aditya yang sudah terbakar api amarah. Wow, lihat itu, mereka mesra sekali, bukan? Mereka berpelukan di tempat umum, tidak malu sama sekali, kata Meli tersenyum licik. Kembalilah padaku, Rianti sudah berselingkuh, ceraikan dia, Meli sambil mengelus tangan Aditya. Aditya menatap Meli dengan tatapan tajam. Kau dan Rianti sama saja, kalian berdua wanita liar dan pengkhianat, jawab Aditya lalu melangkah pergi, meninggalkan Meli yang terdiam di tempatnya. Flashback of. Emosi Aditya semakin besar saat kembali teringat kejadian di taman. Wanita liar, geram Aditya. Dia terus mondar-mandir di ruang tamu sambil terus melihat jam tangannya. Sudah jam 9, wanita liar itu belum juga kembali, rutuk Aditya. Emosinya semakin tidak tertahan saat mendengar suara mobil dan melihat Rianti turun dari mobil di antara Rama. Aditya meninju tembok sangat kencang, suaranya terdengar sampai keluar rumah, membuat Rianti kaget. Rama langsung pergi setelah melihat Rianti berjalan ke arah pintu rumah. Rianti berjalan hati-hati saat melihat mobil Aditya sudah ada di gerai. Karena pingsan dan Rama membawanya ke rumah sakit, dia jadi pulang telat. Flashback. Saat berpisah dengan Sisil di depan mall, Rianti bergegas pulang.
Khawatir Aditya sampai rumah lebih dulu dibanding dia. Rianti merasa ada yang memanggil. Rianti menengok ke arah suara. Rama terlihat berjalan menghampirinya. Ram, jawab Rianti canggung. Dari mana? Mau kemana? Tanya Rama saat sudah samping Rianti. Habis ketemu Sisil, sekarang mau pulang. Rianti tersenyum tipis. Wajahmu kenapa? Tanya Rama saat melihat wajah Rianti. Oh, kepleset di kamar mandi. Aku tahu kamu bohong, Ri. Pasti perbuatan Aditya. Batin Rama karena dia tahu Aditya menikah Rianti hanya untuk membalas Meli. Kita duduk di taman sebentar. Aku kangen, kata Rama terus terang tanpa basa-basi lagi, yang membuat Rianti bengong mendengarnya. Mereka duduk di bangku taman. Tidak ada obrolan sebenarnya, hanya sesekali Rama bertanya yang dijawab angguk atau gelengan dari Rianti. Hening, hanya terdengar suara kendaraan dari jalan raya di sebelah taman. Aku harus pulang, Ram. Ini sudah malam, kata Rianti memecah kebisuan di antara mereka. Sambil berdiri hendak melangkah, tapi tiba-tiba saja kepalanya kembali mendadak pusing sekali. Mungkin dia akan jatuh kalau saja Rama tidak sigap menangkap tubuhnya. Rianti pingsan. Saat sadar dia sudah ada di kamar rumah sakit. Ram, aku kenapa? Kata Rianti setelah sadar melihat Rama sedang duduk. Kamu pingsan, sahut Rama yang kembali terdiam menatap Rianti. Ada apa, Ram? Kok kamu ngeliatin akunya gitu? Tanya Rianti saat menyadari Rama menatapnya. Ri. Ya, kenapa? Kamu hamil, ucap Rama saat disambut dengan kekagetan Rianti. Deg, jantung Rianti berdebar. Dokter menduga kamu hamil. Setelah ini dokter akan memeriksa dan melakukan tes padamu, lanjut Rama. Rianti melebarkan matanya, tak percaya dengan yang dikatakan Rama. Setelah melakukan tes, ternyata Rianti benar hamil. Dokter memberi selamat kepada Rama karena mengira laki-laki itu adalah suaminya. Selamat ya, Pak. Istri Anda hamil, seraya menjabat tangan Rama. Rianti hanya diam. Tolong dijaga istrinya karena usia kandungannya baru 3 minggu, masih sangat rentan, ucap dokter pada Rama yang tersenyum kiku. Flashback off. Rianti masuk rumah pelan-pelan berharap Aditya sudah tidur di kamarnya. Terdengar tepuk tangan saat Rianti masuk. Matanya langsung tertuju ke sumber suara. Dilihatnya Aditya duduk di tengah sofa menyilangkan kakinya sambil bertepuk tangan. Bagus Rianti, bagus. Berani keluar dan pulang malam tanpa seizinku. Rianti hanya diam. Dari mana saja kau pergi dengan laki-laki lain dan pulang malam? Berani berselingkuh, rupanya kau di belakangku. Jawab
bentak Aditya. Aku tidak selingkuh, Rianti menatap mata Aditya menantang. Masih berani menatapku? Tidak puaskah kau denganku karena aku jarang menyentuhmu? Lalu kau pergi mencari laki-laki lain, ha? Aditya berjalan mendekati Rianti. Rianti bergerak mundur. Aditya tiba-tiba menarik dagu Rianti, memegangnya kuat, mendekatkan mulutnya ke telinga Rianti. Terserah kau mau selingkuh dengan laki-laki manapun asal bukan Rama. Aku mengenalnya, bentak Aditya di telinga Rianti, membuatnya tersentak kaget. Telinganya berdengung. Rama teman Meli, sudah pasti Aditya mengenalnya. Rianti berusaha melepaskan tangan Aditya di dagunya dan lehernya. Aditya benar-benar seperti binatang buas sekarang. Aku harus menghindarinya. Aku tidak mau anakku kenapa-napa. Rianti sambil memegangi perutnya. Dit, sakit. Rianti terbata-bata karena napasnya sudah hampir sesak. Melihat wajah Rianti yang sudah merah, Aditya melepaskan cekikannya perlahan. Rianti segera menepis tangan Aditya dan berlari menaiki tangga.